pelaksanaan rencana Allah, Tuhan sudah menyediakan benih firman-Nya untuk kita tanam dan kita siram, dan pengurapannya yang mengajar kita, sehingga kita tidak bersandar pada pengertian kita sendiri saat kita mendengar firman Tuhan, karena pengurapannya yang akan memampukan kita mengerti mengapa Tuhan memberikan ayat firman kepada kita pada malam hari ini, yang terambil dari kitab Yesaya pasal 59 ayat 19 sampai 21, dan juga yang kedua dari 1 Yohanes 4 ayat 18 sampai 19. Inilah yang Tuhan sampaikan melalui penglihatan daripada tim yang sudah bekerja sama dengan saya, yang ditegur Tuhan tadi untuk saya sehati dengan tim, sehingga Tuhan sudah memberi penglihatan kepada mereka untuk menyampaikan penglihatan yang Tuhan berikan, yaitu Yesaya 59 ayat 19 sampai 21 dan 1 Yohanes 4 ayat 18 dan 19 yang akan kita perhatikan sesuai firman Tuhan. Maka kebahagiaan kita seperti sungai yang tidak pernah kering, damai sejahtera kita seperti sungai yang tidak pernah kering, kebahagiaan kita seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti karena memperhatikan firman. Yesaya 59 ayat 18 mulai, ayat 19 mulai, maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kemuliaannya di tempat matahari terbit, sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan, dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau, dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu, dan mulut keturunanmu, dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Amin. Digabung 1 Yohanes 4 ayat 18 dan 19. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Saya bersyukur sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, Roh Kudus sudah menyampaikan pesan kepada saya lewat Ibu Ong Ling Ling untuk sehati bersama tim menyembah Tuhan, agar di dalam kesehatian dengan tim ini pekerjaan Roh Kudus dinyatakan, buah roh dihasilkan, dan saya memang akui tadi ada halangan dalam kerjasama dengan tim, khususnya dengan seorang hamba Tuhan yang sudah sepakat dengan saya untuk sepulang dari tempat kerja bertemu saya di Menara Doa Kota Kediri, karena dari kemarin dia bilang mau ke Kota Kediri, jadi saya memberi tempat ketemu di Menara Doa Kota Kediri. Saya pulang dari
kerja jam 1, berarti jam 1:30 bisa ketemu di sana. Dan saya menunggu dia di sana, ternyata dia tidak datang. Jadi sudah ada ketidaksehatan, tidak membatalkan juga. Lalu saya bertanya dengan agak kecewa, kenapa kok tidak datang, sudah sampai di mana? Baru dia katakan, saya tadi jam 10 sudah mampir di rumah Pak Antoni, sudah selesai. Mau ke Menara Doa Kota sudah ada mendung, mau hujan. Jadi dia khawatir kalau nanti doa di Menara Doa Kota dengan saya hujan, pulang ke Pare bisa kehujanan. Jadi dia pulang tanpa memberi kabar dengan saya, sehingga saya di Menara Doa Kota sendirian sambil menjawab WA dan berdoa di sana untuk pelayanan malam ini. Lalu dia minta maaf tentang hal itu. Saya bilang, ya saya maafkan. Sekarang silakan berdoa. Mohon firman dari Dewan Musyawarah Tuhan untuk saya sampaikan dalam ibadah Zoom malam ini maupun besok pagi di gereja. Saya menunggu. Dia jawab, ya kalau ada pesan Tuhan saya akan sampaikan. Ya, puji Tuhan, setelah saya melanjutkan doa sendirian di Menara Doa Kota, dia mendapat firman Yesaya 59 ayat 19 sampai 21 dia kirim kepada saya sehingga saya bisa bacakan saat ini. Demikian juga ada anggota tim saya yang biasa doa syafaat pada jam istirahat kerja di mobil. Tiap Sabtu kami tidak ketemu, hanya Senin sampai Jumat. Saya juga minta doakan supaya ada firman dari Dewan Musyawarah Tuhan untuk saya sampaikan dalam Zoom Grace Ministry malam ini. Dia mendapat penglihatan tulisan 1 Yohanes 4 ayat 18 sampai 19. Jadi saya bersyukur ada kesehatian dengan saya walaupun tidak hadir dalam doa bersama, tapi mereka juga mau ambil bagian menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, sehingga dengan karunia roh mereka bisa mendapatkan firman ini. Ya. Jadi kita bersyukur bahwa kita memiliki penebus untuk Sion, untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya, dan untuk bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, yang sudah datang dari tempat yang sempit, ya. Luar biasa. Dari tempat sempit yang mana? Ya, dari rahim seorang perawan. Dia telah keluar sebagai penebus untuk Sion, untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya, sehingga bukan saja orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya, tapi juga orang-orang dari bangsa-bangsa lain sampai hari ini telah bertobat dari pemberontakan masing-masing, karena penebus yang lahir dari tempat yang sempit, dari rahim seorang perawan, telah menebus Sion, telah menebus orang-orang Yakub yang bertobat, termasuk orang-orang Indonesia yang bertobat hingga saat ini, yang juga bertobat melalui Zoom Grace Ministry ini. Jadi makin banyak orang takut kepada nama Tuhan, ya. Juga takut terhadap karunia-karunia Roh Kudus. Nanti kalau bergabung dalam doa seperti ini, ketahuan ada melakukan dosa ini, dosa itu, akhirnya tidak mau ikut dalam persekutuan-persekutuan yang ada nama Tuhan, yang ada karunia Roh yang menyingkapkan semua dosa-dosa kesalahan. Sebenarnya Tuhan bukan mempermalukan kita. Tuhan mempermalukan iblis supaya kita dilepaskan daripada iblis sehingga kita lebih mudah untuk bertobat. Jadi saya juga bersyukur Tuhan sudah menegur saya tentang ketidaksehatan saya dengan tim, tapi kami tetap bisa kembali sehati melalui WA. Mereka mendoakan supaya ada penglihatan firman yang bisa saya sampaikan. Seperti dalam setiap
Doa penutup itu penglihatan dari Tuhan. Saya juga pernah ditegur Tuhan bukan soal masalah tim, tetapi tentang keluarga yang harus mendukung pekerjaan Tuhan seorang hamba Tuhan. Jadi Tuhan tidak mau hanya tim yang mendukung seorang hamba Tuhan dalam melayani, tapi keluarga di dalam rumah juga menjadi pendukung. Tuhan mengingatkan saya bagaimana keluarga Musa. Pada awalnya itu istri Musa itu bukan seorang Ibrani. Sipora itu adalah penyembah berhala. Tetapi dia sangat mendukung akan suaminya saat suaminya mengalami suatu kejadian yang di luar dugaan, di mana Tuhan mau membunuh Musa pada saat perjalanan mau ke Mesir. Ya. Kenapa Tuhan ini kok marah sekali kepada Musa? Karena Musa mengabaikan satu firman Tuhan, yaitu harus menyunat anaknya pada usia 8 hari. Nah, karena kesibukan dalam perjalanan, Musa mungkin berpikir, ditunda saja sunatnya sampai Mesir saja. Tuhan tidak mau Musa menunda waktu sunat, harus tepat 8 hari. Sehingga saat itu Musa hampir mati di perjalanan itu. Tetapi Tuhan sudah memakai Zipora yang bukan orang Ibrani, yang mengerti kenapa Tuhan murka kepada Musa. Sehingga mendadak Zipora yang belum pernah menyunat bayi, dia bisa menyunat Gerson pada saat itu. Dan kulit katan Gerson itu disentuh kepada kaki Musa, sehingga murka Tuhan surut terhadap Musa. Musa tidak jadi mati di tengah jalan. Seandainya Musa mati saat itu, siapakah yang akan membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir? Jadi seorang istri Sipora yang belum begitu mengerti firman Tuhan, yang baru mengerti sedikit-sedikit, tetapi dipimpin oleh Roh Kudus, mengambil satu tindakan untuk menyelamatkan Musa dari murka Tuhan. Inilah yang Tuhan kehendaki dalam keluarga hamba Tuhan, supaya kalau suami melalaikan firman Tuhan, lupa akan firman Tuhan, istri mengambil peran untuk membuat suami yang tidak taat pada firman Tuhan tanpa perkataan bisa diinsafkan, ya, sesuai dengan firman Tuhan dari 1 Petrus itu. Sipora belum ada surat 1 Petrus itu waktu itu, tapi Sipora sudah mengerti hati daripada Elohim Israel bahwa anak ke-8 harus disunat. Anak yang berumur 8 hari harus disunat. Tidak boleh ditunda umur 9 hari, 10 hari, 11 hari. Harus tepat 8 hari, harus disunat. Dan Sipora sudah mengambil peran sebagai seorang istri, mendukung suami yang lupa akan firman Tuhan saat itu, karena sudah sibuk urus perjalanan, akan melakukan perjalanan jauh, tapi Sipora sudah mengambil peran sebagai seorang istri, mendukung suami, sehingga Musa tidak jadi mati saat itu, sehingga bisa membawa orang Israel keluar dari Mesir. Inilah yang Tuhan kehendaki, supaya dalam rumah tangga hamba Tuhan, istri juga dilibatkan untuk mendukung suami yang mungkin sudah terlalu sibuk, sehingga lupa ini, lupa itu. Istri juga bisa mengingatkannya, karena Tuhan berikan istri sebagai penolong, walaupun belum mengerti banyak Alkitab daripada suami, tetapi Roh Kudus yang ada pada istri juga bisa berfungsi untuk menolong. Kita bandingkan dengan keluarga Imam Eli.
Keluarga Imam Eli tidak masalah sunat secara lahiriah. Anak-anak Imam Eli sudah disunat secara lahiriah pada hari ke-8. Tapi masalahnya mereka tidak disunat hatinya. Padahal Tuhan berjanji, kita baca dalam Ulangan 30 ayat 6, bahwa Tuhanlah yang akan menyunatkan hati daripada orang Israel dan keturunannya. Tetapi kenapa anak-anak Imam Eli ini tidak disunat hati mereka? Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Jadi kenapa anak-anak Eli tidak mengasihi Tuhan, tidak menghormati orang tua, menajiskan pekerjaan imam, karena mereka tidak mau hatinya disunat oleh Tuhan. Padahal Tuhan sudah berjanji, semua orang Israel akan disunat hati mereka, keturunan mereka juga disunat hati mereka. Tapi kenapa hati daripada anak-anak Imam Eli ini tidak disunat oleh Tuhan? Karena mereka sendiri yang tidak mau. Karena firman Tuhan katakan, kita harus mendoakan apa yang Tuhan hendak lakukan. Jadi kalau Tuhan mau menyunat, ya Tuhan, saya mau hati saya disunat. Ya, mungkin hati daripada anak-anak Imam Eli ini tidak mau disunat, tidak mau didoakan supaya disunat, sehingga Tuhan tidak menyunat hati mereka. Ya, kita membaca tentang bagaimana Tuhan menghendaki kita mendoakan apa yang Tuhan hendak lakukan dari kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 37. Beginilah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia. Jadi ada yang Tuhan kehendaki pada zaman Nabi Yehezkiel saat itu, mau memperbanyak mereka seperti lautan manusia. Ya. Tapi dalam Ulangan Tuhan kehendaki ingin menyunat hati orang Israel. Di dalam Yehezkiel Tuhan kehendaki akan memperbanyak mereka seperti lautan manusia. Ini suatu penurunan jumlah dari janji Tuhan sebenarnya. Tuhan janji akan menjadikan keturunan Abraham seperti bintang di langit, pasir di laut, atau seperti debu tanah. Tetapi sampai zaman Yehezkiel belum banyak seperti bintang di langit, belum banyak seperti pasir di laut, belum banyak seperti debu tanah. Tapi Tuhan bilang, kamu minta kepadaku supaya aku memperbanyak kamu seperti lautan manusia. Belum seperti bintang di langit lagi, belum seperti pasir di laut, belum seperti debu tanah, seperti lautan manusia. Sehingga orang-orang Yahudi pada zaman Nabi Yehezkiel berdoa, ya Elohim, El Shaddai, Jehovah, jadikan kami banyak seperti lautan manusia. Sehingga orang Israel tidak punah, bisa tambah banyak seperti lautan manusia. Padahal Tuhan janji bukan hanya seperti lautan manusia, seperti bintang-bintang di langit, seperti banyaknya biji-biji pasir di laut. Siapa yang bisa menghitung debu tanah? Dia bisa menghitung banyaknya orang Israel. Tapi Tuhan tidak menyuruh mereka berdoa supaya diperbanyak seperti bintang di langit. Diperbanyak saja seperti lautan manusia. Bagaimana dengan kita? Jumlah anggota gereja kita masih sedikit. Karena belum minta Tuhan perbanyak anggota gereja kami seperti lautan manusia. Maka hanya itu saja jumlah anggota gereja kita. Maka mulai hari ini kita mau berdoa, Tuhan perbanyak anggota-anggota tubuh Kristus di gereja kami seperti lautan manusia.
Ya, itu tentang jumlah ya. Memang Tuhan sudah mengendaki jumlah yang banyak, tapi Tuhan juga mau jangan hanya banyak jumlahnya, tapi disunat hatinya. Kalau banyak jumlahnya tapi hatinya tidak disunat, tidak mengasihi Tuhan. Ya, makanya anak-anak Imam Eli itu tidak mengasihi Tuhan karena hati mereka tidak disunat oleh Tuhan. Nah, sekarang kita bandingkan dengan Sipora. Sipora menginginkan Gerson disunat dan Musa tidak sempat menyunatnya, akhirnya Sipora yang menyunat. Tetapi hati, bukan manusia yang menyunat hati kita. Tetapi kalau Sipora menginginkan anaknya disunat, kita juga menginginkan Tuhan menyunat hati anak-anak kita. Tuhan menyunat hati suami kita. Tuhan menyunat hati istri kita. Tuhan menyunat hati semua keluarga kita yang dekat dan yang jauh. Itu harus kita punya keinginan supaya kita doakan Tuhan. Sunatlah hati orang-orang yang belum bertobat dalam rumah tangga kami. Yang belum bertobat di tetangga sekitar kami, yang belum bertobat dalam gereja kami. Kita ada kerinduan meminta supaya Tuhan yang menyunat hati mereka. Karena Sipora punya kerinduan supaya Gerson disunat secara lahiriah, kita sebagai Sipora-Sipora akhir zaman, Sipora-Sipora rohani, menginginkan Tuhan menyunatkan hati anak-anak rohani kita. Tuhan menyunatkan hati orang-orang yang belum disunat di rumah tangga kita dan di mana saja kita berada. Sipora sudah menyunatkan hati, menyunatkan Gerson secara lahiriah. Tapi Sipora-Sipora rohani yang ada dalam Zoom Grace Ministry ini juga menjadi pendoa-pendoa supaya Tuhan menyunatkan hati orang-orang dalam rumah tangga kita, dalam gereja kita, dalam kota kita, dalam desa kita, dalam negeri kita. Inilah yang Tuhan kehendaki supaya hati setiap orang disunat, tapi harus melalui doa kita juga. Supaya melalui doa kita, hati orang-orang yang belum disunat itu juga bisa disunat ya. Kalau Tuhan begitu berkenan kepada Sipora yang menyunatkan hati Gerson secara lahiriah, Tuhan juga sangat berkenan kepada kita yang mendoakan supaya Tuhan menyunatkan hati orang-orang yang belum mengasihi Tuhan. Sesuai firman-Nya tadi, bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Dan Allah yang mengasihi kita itu yang menyunat hati kita, sehingga kita bisa mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita. Saya bersyukur juga karena Tuhan mengajar saya untuk berkata-kata, carilah pengajaran dan kesaksian, maka bagi saya terbit fajar, sehingga banyak sekali saya mendapatkan kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang menguatkan iman saya maupun orang-orang yang akan mendengar kesaksian yang saya sampaikan ya, sebagaimana yang Tuhan nyatakan di dalam doa penutup, yaitu Amsal 20 ayat 10 sampai 11, bagaimana kita tawar hati akan kecil kekuatan kita ya, sehingga Tuhan mau supaya kita tidak tawar hati di dalam menghadapi kesesakan, seperti yang juga dialami oleh seorang ibu yang kesaksiannya saya dengar karena anaknya sendiri juga mati terbakar di Glodok Plaza ya. Walaupun anak itu bukan anak yang suka karaoke, bukan anak yang suka diskotik, bukan suka dugem, hanya karena bikin acara bersama teman-teman di situ, dia ikut terbakar di sana dan mamanya bersaksi bahwa mamanya ini juga pernah didatangi Tuhan di dalam mimpi. Nah, dia relakan anaknya meninggal terbakar karena dia tahu sebelum anaknya terbakar itu roh anaknya sudah diangkat Tuhan sehingga tubuhnya terbakar tidak tersiksa. Kalau mau dengar kesaksiannya di channelnya Melanie Ricardo ya.
Dia bersaksi bagaimana saat dia dalam kesesakan mau meninggalkan suaminya karena suaminya yang Kristen mengecewakan hatinya. Setelah dia ikut Tuhan Yesus, kok malah suaminya mengecewakan dia. Dia sudah siap kopernya dan mau minggat, dan malam itu dia bermimpi bahwa dia ada di suatu padang rumput dan dikelilingi oleh malaikat-malaikat Tuhan yang menyanyi, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Saat malaikat-malaikat itu menyanyikan lagu itu, tiba-tiba Tuhan Yesus menumpangkan tangan di kepalanya dan berkata, anakku, mengapa engkau mau meninggalkan aku? Bukankah selama ini aku menyertai kamu? Karena memang Tuhan Yesus juga pernah menyatakan diri kepadanya waktu dia disiksa oleh keluarganya karena dia mau ikut Tuhan Yesus mengikuti suaminya, dan Tuhan Yesus mengatakan, aku menyertai kamu, sehingga dia tetap ikut Tuhan Yesus walaupun sudah disiksa. Tapi karena dalam perjalanan hidupnya dia dikecewakan, disakiti hati oleh suaminya, maka dia mau minggat. Tetapi Tuhan Yesus hadir bersama malaikat-malaikat yang memuji, kemurahan-Mu lebih dari hidup, membuat dia batalkan untuk menceraikan suaminya, batalkan minggat. Inilah cara Tuhan yang membuat seorang istri yang tawar hati, yang sudah mau meninggalkan suami yang mengecewakan hatinya, dan Tuhan membuat dia tidak tawar hati lagi. Dengan lagu puji-pujian penyembahan itu, Tuhan mengembalikan dia jubah kebenaran dan kasutnya, sehingga dia tidak lagi meninggalkan suaminya, dan dia tetap bersama suaminya, setia mengikuti Tuhan. Tuhan sampai anaknya terbakar di Glodok Plaza. Baru kesaksian ini bisa disampaikan lewat YouTube. Selama dia mendapat kesaksian ini, tidak pernah dia ceritakan. Tetapi ketika anaknya sudah terbakar di Glodok Plaza dan diwawancarai oleh Melanie Ricardo, dia melampirkan kesaksian ini. Ada banyak kesaksian-kesaksian yang sudah terjadi, seringkali tertunda untuk diceritakan. Tetapi ibu ini, kesaksian ini sudah disampaikan justru setelah anaknya terbakar di Glodok Plaza. Memang Tuhan mau supaya kita yang sudah mengalami kesaksian-kesaksian, harusnya kita menyampaikan kesaksian-kesaksian itu. Pada kesempatan Ibu Ong Ling Ling bertanya, siapa yang mau menyampaikan kesaksian? Ya harus disampaikan, ya. Jangan seperti ibu ini, setelah anaknya terbakar di Glodok Plaza baru kesaksiannya menyebar, ya. Tapi kita bersyukur kesaksiannya juga kita bisa dengar saat ini, memberi semangat kepada kita untuk tidak bosan-bosannya memuji kemurahan Tuhan lebih daripada hidup. Karena tanpa kemurahan Tuhan, kita ini sebenarnya sudah mengalami murka Tuhan, karena bolak-balik kita tidak setia kepada Tuhan. Tuhan ingatkan kita, anakku, kembali pada kasih yang mula-mula, kembali melekat hatimu padaku, kembali mengucap syukur dalam segala sesuatu. Karena kemurahan Tuhan, Tuhan selalu menegur kita melalui hambanya Ibu Ong Ling Ling, supaya kita juga mau mencari pengajaran dan kesaksian, supaya kita juga mau membagi kesaksian-kesaksian yang kita alami untuk menguatkan orang-orang, karena Tuhan menghendaki supaya kita yang sudah dikuatkan dalam kesesakan bisa membebaskan orang-orang yang diangkut untuk dibunuh, bisa menyelamatkan orang-orang yang terhuyung-huyung kepada
menuju tempat pemancungan. Artinya orang-orang ini sudah tidak ada harapan lagi. Pasti binasa. Tapi karena kita mencari pengajaran dan kesaksian melalui karunia roh, buah roh, kita dikuatkan di dalam kesesakan. Kita bisa dipakai Tuhan untuk membebaskan orang-orang yang diangkut ke tempat yang akan dibunuh, untuk menyelamatkan orang-orang yang terhuyung-huyung ke tempat pemancungan. Jadi Tuhan mau supaya kita lewat Zoom pada hari Kamis yang lalu mempersiapkan diri kita masing-masing dengan karunia-karunia roh yang ada, buah roh yang ada, karena firman Tuhan sudah ditaruh di dalam mulut kita, tidak akan meninggalkan kita. Kalau rohnya dan firmannya sempat meninggalkan Raja Saul dulu, dia tidak meninggalkan kita seperti dia meninggalkan Raja Saul dulu. Ya, sebenarnya Raja Saul diberi kesempatan saat Daud memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dengan kecapi, roh-roh jahat itu sudah undur daripada Saul. Tapi Saul tidak memanfaatkan momentum itu untuk kembali pada kasih yang mula-mula. Sehingga ketika Daud pulang, roh-roh jahat itu kembali lagi masuk ke dalam diri Saul sampai ke akhir hidupnya. Padahal Tuhan sudah memberi kesempatan. Saat Daud memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran dengan kecapi, roh-roh jahat itu sudah undur daripada Raja Saul. Seandainya Raja Saul memanfaatkan momentum itu untuk belajar memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, walaupun Daud sudah pulang ke tempatnya, Raja Saul bisa memuji menyembah Tuhan seperti Daud sudah kasih contoh, tentu Raja Saul juga bisa mengalami kembali urapan itu. Tapi ternyata Raja Saul hanya memanfaatkan momentum saat ada Daud saja. Dia memuji menyembah Tuhan bersama Daud, tapi begitu Daud pergi, dia tidak lagi memuji menyembah Tuhan, sehingga roh jahat itu kembali pada Saul. Jadi kita bersyukur melalui Zoom Grace Ministry ini, kita diajak untuk memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, sehingga roh-roh jahat itu undur daripada kita, karena api yang menyala semakin besar di mesbah. Saat Ibu Ong Ling mendoakan kita, kelihatan api itu menyala semakin besar. Kalau kita memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, maka kuasa-kuasa kegelapan, baik itu singa, ular naga, panah-panah, binatang-binatang seperti serangga yang mau masuk ke dalam rumah tangga kita, tempat pekerjaan kita, lebih dulu terbakar atau tersingkirkan oleh api yang menyala itu. Jangan kita seperti Raja Saul yang hanya menikmati kehadiran Tuhan. Waktu Daud memuji menyembah Tuhan menemani dia, tapi kita juga, walaupun teman-teman kita sudah tidak bersama kita lagi, walaupun Zoom sudah tutup, kita ambil bagian menggunakan waktu, tingkatkan jam-jam doa kita untuk memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, maka kita juga bisa mengalami api Roh Kudus yang menyala seperti ketika kita sama-sama dalam kesatuan ibadah Zoom Grace Ministry malam ini. Kita yakin dan percaya bahwa kita yang sudah disunat hatinya oleh Tuhan, kita juga dipakai Tuhan supaya orang-orang lain yang hatinya belum disunat, kita mau mendoakan mereka supaya mereka juga bisa hati mereka disunat seperti Saulus, akhirnya bisa bergabung bersama kita, melayani Tuhan bersama kita. Sebagaimana Sipora yang mau mentaati firman Tuhan perjanjian lama, yaitu anak Yahudi Ibrani harus disunat pada hari yang ke-8, kita juga menginginkan anak-anak rohani kita disunat hatinya melalui doa kita. Tuhan sunat hati dan telinga mereka yang belum bertobat dalam keluarga kami, dalam tetangga kami, dalam tempat pekerjaan kami, sehingga kita tidak lagi mempersalahkan mereka, kita mempersalahkan diri kita karena kita belum mendoakan mereka supaya mereka disunat hati mereka.
Karena kalau mereka belum disunat hatinya, walaupun dengar khotbah tiap-tiap hari lewat YouTube, lewat Zoom, lewat apa saja di gereja, tetap tidak bisa mengasihi Tuhan seperti anak-anak Imam Eli itu. Tapi kita mau dipakai Tuhan seperti Samuel, di mana anak-anak Imam Eli gagal untuk melanjutkan tongkat estafet pelayanan Imam Eli. Samuel yang bukan keturunan Imam Eli, tapi Samuel telah disunat hatinya sejak kecil, sehingga Samuel mengasihi Tuhan, dan Samuel bisa mendengar suara Tuhan, dan Imam Eli kaget, dikira Imam Eli tidak mengira bahwa Samuel itu mendengar suara Tuhan. Samuel juga kaget. Dia kira itu bukan suara Tuhan. Dia kira Imam Eli yang memanggilnya. Dan akhirnya Imam Eli memberi konfirmasi. Setelah 3 kali Samuel menganggap Imam Eli memanggil dia, barulah Imam Eli mengerti. Oh, ternyata ternyata Tuhan yang memanggil kamu. Saya tidak panggil kamu, sudah 3 kali kamu bilang saya yang panggil kamu. Kalau dia berbicara, katakanlah Tuhan, berbicaralah sebab aku mendengar. Dengan demikian Samuel belajar mendengar suara Tuhan, dan Samuel bisa menggantikan tugas Imam Eli yang tidak bisa dikerjakan oleh anak-anak kandung Imam Eli, yang seharusnya mereka memangku jabatan itu, hak mereka, tetapi mereka menyia-nyiakan hak itu seperti Esau yang menyia-nyiakan hak kesulungannya. Jadi kita semua juga bersyukur Tuhan mau memakai kita seperti Samuel dalam zaman perjanjian lama, kita Samuel perjanjian baru yang sudah mendengar suara Roh Kudus, tidak mengeraskan hati. Kita mau siap untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan, baik kepada senior-senior rohani seperti Samuel menyampaikan pada Imam Eli, maupun kepada umat Tuhan. Kita tidak usah takut. Firman Tuhan katakan, siapa yang takut tidak sempurna di dalam kasih. Samuel disempurnakan di dalam kasih, sehingga ketika dia takut untuk menyampaikan kepada Imam Eli, Tuhan menyempurnakan Samuel dalam kasih. Ketika Imam Eli ngotot supaya Samuel harus menyampaikan pesan Tuhan, walaupun itu pesan yang sangat keras, akan hukuman Tuhan yang akan menimpa anak-anak Imam Eli. Imam Eli tidak mempersalahkan Samuel. Imam Eli akui bahwa firman yang disampaikan oleh Samuel itu benar. Ya, seandainya Samuel takut tidak mau menyampaikan kepada Imam Eli, Tuhan pun juga tidak berkenan untuk memakai Samuel selanjutnya. Begitu juga Tuhan menghargai ketaatan Sipora. Setelah Sipora taat menyunat anaknya pada hari ke-8, Tuhan melanjutkan program selanjutnya. Tuhan berbicara kepada Harun, yang mungkin Harun sangat sibuk dengan urusannya sendiri, cuek dengan Musa, tetapi Tuhan berfirman kepada Harun untuk segera menemui Musa, karena Tuhan mau menggabungkan Harun juga untuk mendukung pelayanan Musa. Tuhan tidak ingin Musa hanya didukung oleh istrinya, tapi juga didukung oleh abangnya. Sehingga tanpa Musa meminta Harun, Tuhanlah yang berfirman kepada Harun setelah Sipora taat melaksanakan apa yang harus dia kerjakan, menyunat anaknya pada hari ke-8. Lalu Tuhan meluputkan Musa dari maut. Tuhan juga menyuruh Harun segera menggabungkan diri dengan Musa menjadi satu tim. Kita juga bersyukur Tuhan sudah menggabungkan kita dengan orang-orang yang sehati dalam Zoom Grace Ministry ini. Saya bersyukur pada waktu yang lalu Tuhan menyatakan bahwa ada domba yang nyasar yang akan datang ke rumahmu, dan saya harus layani, dan saya harus minyaki. Dan Tuhan bilang akan tangkap juga kambing yang menendang domba itu, ya. Walaupun kambing itu belum ditangkap sampai sekarang, saya bersyukur Ibu Ida Wijayati, domba yang nyasar itu sudah bergabung bersama kita.
Bahkan saudaranya dari Lombok sudah bergabung sehingga bisa menjadi saluran berkat untuk Bapak Gembala dalam pernikahan putrinya. Ini luar biasa. Kalau saya tidak setia melayani domba yang nyasar itu, tidak mungkin terjadi seperti yang Bapak Gembala saksikan bagaimana dia bisa mendapat berkat dalam pernikahan putrinya. Berawal dari domba yang nyasar ke tempat saya. Saya layani. Demikian Tuhan gabungkan orang-orang dalam Zoom Grace Ministry ini. Kalau kita setia dalam perkara yang kecil, dia akan gabungkan lagi orang-orang lain untuk mendukung pekerjaan dalam Zoom Grace Ministry ini. Kita naik bersama di dalam wadah yang Tuhan sudah sering perlihatkan. Kadang-kadang saya tidak ikut naik karena saya angkat wadah yang lain yang membuat saya keberatan, tapi Tuhan tegur supaya saya jangan ngangkat wadah yang lain, ngangkat wadah yang dari Tuhan supaya saya bisa ikut naik ke atas. Kalau saya angkat wadah yang lain, saya ketindih, malah saya tidak bisa ikut terangkat wadah yang dari Tuhan. Dan saya bersyukur malam hari ini saya mengangkat wadah yang dari Tuhan, saya ada di atas wadah itu, dan saya bisa menyampaikan firman Tuhan ini karena roh Tuhan ada di dalam mulut saya, karena lidah saya dinyalakan oleh api Roh Kudus. Oleh sebab itu, bagi kita semua yang sudah mendengar firman malam hari ini, yang Tuhan sudah taruh karunia-karunia roh yang ada pada masing-masing, dikobarkan, ya, dikobarkan karunia roh yang ada supaya kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan percayakan perkara yang lebih besar. Dan saya juga kadang-kadang nyinggung dalam doa. Tuhan Yesus, dulu Tuhan Yesus bangkitkan Lazarus 4 hari setelah dikubur. Kalau saya melakukan pekerjaan seperti Tuhan Yesus lakukan, berarti saya juga bangkitkan orang yang sudah mati 4 hari dikubur. Nah, ini siapa yang akan saya bangkitkan, ya? Atau saya juga bilang, kalau saya melakukan lebih dari yang Tuhan Yesus lakukan, apakah saya akan membangkitkan orang mati yang sudah 5 hari dikubur? Karena 5 hari kan lebih dari 4 hari. Inilah yang saya sering bicara di dalam doa. Bukan berarti saya memaksa Tuhan, tapi Tuhan bilang melakukan pekerjaan yang seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Kalau Tuhan Yesus bangkitkan orang mati, ya kita juga bangkitkan orang mati. Kapan? Ya tunggu waktunya. Yang penting kita imani, percaya Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Kita percaya seperti apa yang tertulis, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Bahkan lebih besar daripada itu. Jadi saya bersyukur malam ini saya belum bisa bangkitkan orang mati, tapi saya sudah bisa sampaikan firman Tuhan ini, berarti genap firman Tuhan ini. Bahwa benar Tuhan taruh firman itu di dalam mulut orang Israel dan keturunan orang Israel. Mulut Nabi Yesaya dan keturunannya. Mulut Ibu Ong Ling Lin, Pak Pendeta Wilson, dan semua yang hadir dalam Zoom Grace Ministry ini. Firman Tuhan tetap ada dalam mulut kita, bukan saja dalam mulut, tapi tumbuh di dalam hati kita, menghasilkan buah 100 kali lipat, sehingga bukan hanya saya yang menyampaikan pengajaran dan kesaksian ini, tetapi yang lain juga akan menyampaikan sesuai dengan jadwal yang Tuhan berikan, karena hati kita semua sudah disunat oleh Tuhan, sehingga kita sudah mengasihi Tuhan. Kita jangan seperti anak-anak Imam Eli yang tidak disunat hatinya. Amin. Tuhan memberkati. Saya kembalikan pada Ibu Ong Ling Ling. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada hambanya Bapak Dr. Habendun yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Sudah dijabarkan artinya ya bagi kita semua supaya kita mau memberikan hati kita disunat. Ya, kalau hatinya sudah disunat, percayalah perubahan-perubahan terjadi. Anda bisa dengar suara Tuhan. Anda juga bisa dipercayakan kasih karunia Tuhan, dan Anda semakin dipakai Tuhan luar biasa, karena ketika hatimu disunat, Anda tidak lagi menjadi orang yang sombong, tapi menjadi orang yang rendah hati. Dan selalu
melakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan yang kita dengar malam ini boleh kita lakukan supaya ada perubahan-perubahan terjadi dalam hidupmu dan engkau berkemenangan. Dipakai Tuhan semakin luar biasa. Terima kasih kepada hambanya Bapak Dr. Habel Ndun atas firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Pak Habel dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Amin. memberkati. Memberkati sama-sama. Ya, Tuhan berkati. Saya undang Ibu Gembala Feben ini ada? Ya, silakan Ibu Gembala berdoa. Oke, Cik. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang maha besar Bapa kami di dalam sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan, kami datang. Kiranya minta ampun, minta segala kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kehidupan kami yang masih jauh dari, oh Tuhan, benar ini. Firman-Mu telah mengajar kepada kami, mendidik kami, membawa kami semakin, oh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan. Haleluya. Sehingga kehidupan kami benar-benar boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kehidupan kami boleh mencapai, oh Tuhan, memiliki pribadi Kristus di dalam kami melayani Engkau, dalam kami mengiring Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah memakai hamba-Mu, Bapak Dr. Habel Ndun, Tuhan, dengan membukakan rahasia firman Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan, Kau mau pakai lebih jauh lagi. Oh haleluya, walaupun memiliki profesi seorang dokter, tapi dengan kerendahan hati Tuhan mau pakai hidupnya semakin indah di dalam tangan Tuhan. Engkau lengkapi hamba-Mu ini dengan hikmat dan Tuhan, urapan karunia-karunia ilahi-Mu untuk melayani pekerjaan Tuhan di dalam bentuk apapun yang bisa dilakukan. Untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk jiwa-jiwa yang sedang haus dan lapar akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati Pak Dr. Habel Ndun. Tuhan bersama Ibu, Tuhan juga anak-anak semua, cucu dan semua mantu, dan juga kami berdoa untuk profesi seorang dokter. Tuhan urapi, Tuhan berikan kuasa-Mu kepada hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini kami boleh, oh haleluya, mendapatkan kebenaran firman Tuhan, semakin dibukakan rahasia firman, semakin membuat kami, oh haleluya, mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kami. Tuhan, setiap pribadi anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, kiranya membuka hatinya, hati yang sudah disunat, hati yang sudah, oh Tuhan, dibuka tutupnya itu Tuhan, sehingga kami boleh memahami apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, supaya kami tidak lagi menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, tapi kami menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh dapat memberitakan Injil Tuhan kepada dunia ini. Karena dunia sedang haus dan lapar, mata hati mereka sedang ditutup hal-hal, oh Tuhan, yang lahiriah dengan segala kedagingannya. Tuhan, lewat kami anak-anak Tuhan, lewat hamba-hamba Tuhan, banyak manusia-manusia bertobat, banyak, oh Tuhan, kiat anak manusia yang haleluya percaya kepada Tuhan, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Tuhan, kami percaya saat kami mendengar firman-Mu, kami memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami, dalam hati kami. Kami percaya Tuhan akan merubahkan kehidupan kami yang lama menjadi kehidupan yang baru, kehidupan yang sudah diperbarui, kehidupan yang bisa, oh Tuhan, memberikan orang lain itu damai sejahtera, membuat orang lain itu bisa diberkati oleh karena kehadiran kami. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk hamba-Mu Cik Ling Ling Tuhan. Haleluya, yang sudah Tuhan percayakan
untuk melayani pekerjaan Tuhan dalam bentuk Zoom ataupun Tuhan ibadah onset pelayanan, Tuhan di luar kota, Surabaya dan sekitarnya. Kami serahkan hamba-Mu ini. Tuhan memberikan ekstra kekuatan, hikmat, akal budi, Tuhan kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi pergumulan untuk melayani Tuhan. Sebab pelayanan ini Tuhan bukan bersifat haleluya hanya sementara, tetapi seterusnya selama Tuhan percayakan, maka pelayanan ini terus berlangsung dengan baik. Kami percaya Tuhan mengcover pelayanan hamba-Mu, hadirat Tuhan melingkupi hamba-Mu. Tuhan berkati bersama keluarga, anak cucu mantunya, berkati jemaat yang dilayaninya, berkati hamba-hamba Tuhan yang dapat kerjasama yang baik. Tuhan, Kau pakai kami semuanya. Juga kami berdoa Tuhan untuk co-host. Tuhan, hamba-Mu David bersama istri dan keluarganya diberkati oleh Tuhan. Apapun yang mereka harapkan, apa yang mereka butuhkan, apapun yang mereka pergumulkan, Tuhan selalu memberikan jalan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Julius bersama Stasia. Mereka beri kerjasama yang baik untuk mendukung pelayanan Zoom ini. Tuhan pakai kehidupan mereka, Tuhan berkati keluarganya, berkati masa depannya, berkati apapun yang mereka hadapi hari-hari ini. Kami percaya Tuhan memberikan pertolongan dengan cara-Mu yang ajaib. Tolong Tuhan kedua orang tua mereka, Tuhan berkati keluarganya. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu yang ada di dalam Zoom, kalau pada hari ini ada yang sakit, Tuhan jamah oleh kuasa darah Yesus, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan oleh kuasa-Mu Tuhan. Kami juga berdoa khususnya untuk anak-Mu, Lina yang ada di Banjarmasin, kuatkan imannya, dan Tuhan menyatakan mujizat dan kehendak-Nya. Tuhan, kesembuhan dan pemulihan terjadi. Berikan dia terus Tuhan, tekun untuk datang mencari Tuhan, mencari wajah-Mu. Tuhan akan menolong dengan penuh belas kasihan. Terima kasih Tuhan. Engkau tolong yang lemah, dikuatkan yang susah pun terhibur. Mereka yang dalam kesulitan, Tuhan bukakan jalan. Mereka yang mengalami tekanan dalam hidupnya, Tuhan juga memberikan Tuhan kelegaan. Tuhan memberikan keringanan, Tuhan memberikan kelepasan. Kami berdoa Tuhan, kalau ada mereka dalam persoalan pergumulan yang tidak kunjung selesai sampai hari ini, kami percaya saat mereka datang kepada Tuhan dengan persoalan mereka yang hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, haleluya, berkati, Tuhan, haleluya. Kami serahkan juga baksos yang sampai hari ini. Tuhan, anak-anak Tuhan yang masih mensupport, mendukung. Tuhan, haleluya, bahan-bahan sembako. Ataupun Tuhan dana yang lainnya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau limpahkan berkat-Mu Tuhan, membalas apapun yang mereka taburkan untuk pekerjaan Tuhan. Maka Tuhan juga akan mereka diizinkan untuk menuai sesuai dengan balasan yang mereka perbuat untuk pelayanan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua kepada-Mu. Tuhan berkati, Tuhan hamba-Mu Cik Lingling sebentar akan melanjutkan pelayanan dan ibadah Zoom ini sampai selesai nanti malam. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan pengurapan dengan kekuatan kuasa otoritas surga menyertai dan memberkati, melindunginya. Tuhan, terima kasih buat berkat kemurahan-Mu. Sampai hari ini Tuhan masih percayakan kami hidup dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan kuduskan hidup kami. Ampuni kami dari segala kelemahan dan kekurangan kami. Ampuni segala kebodohan kami, ketidakmengertian kami Tuhan, ampuni. Bawa kami semakin dekat dan melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, izinkan kami untuk menadahkan tangan di depan Kau. Tuhan, turun tangan untuk memberkati kami. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di surga dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, dan melimpahkan berkat kemurahan-Nya, berkat-berkat permanen, berkat ilahi atas hidup kita semuanya, yaitu damai sejahtera, sukacita, kemenangan, kekuatan, kesehatan, bahkan keselamatan masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan curahkan atas kami semua hari ini dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Kami naik ke doa syukur kami kepadamu Bapa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala Febenini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Terima berkati. kasih Cik Linding. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Immanuel. Shalom. Shalom sama-sama Ibu Gembala. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan bisa sampaikan? Ada? Bisa disampaikan kalau ada? Ada? Wow. Nggak ada? Cilingling, Shalom. Ya. Saya mau kesaksian ya, luar biasa. Berarti saya kan sakit diare, berarti seperti diperas. Nah, sudah 4 hari ini, saya ini makan norit enggak sembuh apapun. Terus saya ini tadi pagi masih ke buang air besar bolak-balik ya. Terus agak pagian itu saya berdoa, diam diri. Tuhan, tolong saya Tuhan, perut saya ini seperti melilit, sakit bolak-balik ke kamar mandi ya, ke toilet, diare. Akhirnya sore ini saya sama siapa? Bu siapa? Lis Jakarta sama Cik Meyong berbincang-bincang di saya sambilan tidur, sambil saya pegang sambil saya mengucapkan Tuhan sembuhkan sembuhkan. Ternyata tadi ini saya bisa bangun, saya merasa duduk ini hilang. Juga Tuhan itu tahu ya, kalau saya sesuatu apapun, saya tidak tidak menyesal ya sakit saya apapun, terus saya serahkan sama Tuhan. Tuhan tahu. Terus ternyata saya hari ini bisa stop diare saya. Ya kami ini bersyukur atas kebaikannya. Asalnya saya duduk itu seperti perut dibelit-belit. Saya sambilan tidur, makanya di Zoom itu saya kadang tak tutup kamera, kadang tak buka. Sini ternyata kok bisa saya, kok enak ya. Tuhan terima kasih, ini sambil bilang pujian nih pada Tuhan itu, ucapkan terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu saya bersyukur luar biasa ya, kesembuhan juga. Hari ini anak saya sudah kerja. Mulai hari ini tanggal 1, saya tanyakan anak saya, juga dia bilang senang. Temannya baik, saya doakan pagi itu. Saya bersyukur semuanya berkat sama Tuhan. Tuhan itu sungguh luar biasa ya, mukjizat. Memang kalau kita kalau sakit jangan takut. Pasti disembuhkan sama Tuhan. Di Zoom Gemini ini di tempatnya Cilingling ini pasti buatannya Cilingling didengar sama Tuhan. Pasti itu kalau kita punya iman, kepercayaan kita lebih kuat itu pasti itu luar biasa itu kesembuhan mukjizat. Itu kesaksian saya. Terima kasih Cilingling. Tuhan memberkati kesehatannya Cilingling. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih kesaksiannya. An Poping, ya. Semakin melekat sama Tuhan, semakin masuk dalamannya, disertai mengucap syukur, maka penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada dalam hidupmu. Tuhan menyertai dan memberkati Pobing dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Ya. Kasih Tuhan Bapak Ibu, memberkati. Tuhan berkati. Kita dengar kesaksiannya bukan saya, tetapi Roh Kudus yang berbicara kepada Anda semua, dan apa yang Roh Kudus sampaikan itu pasti terjadi tergenapi dengan cara Tuhan yang ajaib. Saya juga nggak ngerti, ya. Sama ketika Anda masuk dalam Zoom ini, Anda selalu memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati, percayalah. Keajaiban mujizat Tuhan pasti terjadi dalam hidupmu, segala sakit penyakitmu sembuh dengan cara Tuhan yang ajaib. Masalah persoalanmu yang pelik sekalipun, yang tidak ada jalan, tetapi ketika engkau menyerahkan sama Tuhan, serumit apapun rambut atau benang yang berundel ini itu,
Kita nggak bisa menyelesaikan, kita nggak bisa menarik. Tetapi ketika kita serahkan sama Tuhan, maka Tuhan sendiri yang mengurai satu persatu. Dan Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik dan semuanya indah pada waktunya. Ya, jadi melekat sama Tuhan. Percayalah keajaiban mujizat terjadi dengan cara Tuhan yang ajaib. Mari ada lagi yang dipercayakan Tuhan. Kalau nggak ada, saya lanjut. Shalom Mai. Ya, silakan. Ya, di Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan yang mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ini diperingatkan ya, supaya kita tidak menjadi hamba uang dan cinta Mammon. Maksudnya cinta uang ya. Karena kalau kita cinta Tuhan ya, juga cinta Mammon itu pasti tidak bisa ya. Kita harus pilih salah satu. Yang kita kejar sekarang hanyalah perkara besar ya. Perkara besar itu apa aja? Ada 4, yaitu kuasa, kebenaran, sukacita, damai sejahtera. Itu tidak bisa diberikan oleh dunia, walaupun harta kita melimpah, tetapi itu semuanya hanya sementara aja. Sesudah selesai belanja kita itu tetap stres ya, tetap khawatir. Itulah saya dulunya begitu, tetapi sekarang saya tidak ya. Saya merasakan, oh Tuhan terima kasih, yang penting itu Tuhan Yesus ada dalam hidup saya bisa merasakan ya. Karena Tuhan Yesus yang dapat memuaskan saya, hasrat saya, dan Tuhan Yesus dapat memberikan saya ya sukacita dan sejahtera. Tuhan Yesus yang menghibur saya pada waktu saya sakit, pada waktu saya takut ya. Juga pada saat saya khawatir, Tuhan Yesus menolong saya. Dan juga pada waktu saya kesepian, Tuhan Yesus yang mengisi hidup saya, kekosongan dalam hati saya itu. Saya mengucap syukur pada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus ajaib luar biasa dalam hidup saya. Saya boleh mengenal Tuhan lebih lagi 5 tahun ini. Saya mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan berikan saya ya. Kalau saya terima kasih Tuhan karena kalau 5 tahun ini saya boleh bergaul intim dengan Tuhan. Saya tahu detak jantung Tuhan. Saya mengucap syukur pada Tuhan. Siapakah saya ini? Saya bukan siapa-siapa. Saya tidak bisa apa-apa. Saya juga ya dipungut Tuhan Yesus dari tong sampah, dijadikan berarti itu semua karena kasih karunia Tuhan saja dalam hidup saya. Sekian, terima kasih, segala kemuliaannya yang bagi Tuhan saja. Sekian. Ya, terima kasih Ibu Lindiawati Sutikno akan kesaksiannya. Maju terus. Semangat, semakin masuk ke dalaman Tuhan, semakin kau akan mendengar suara Tuhan, semakin dipercayakan kasih karunia Tuhan. Ya, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Lindiawati Sutikno dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Mungkin Bapak Ibu yang baru masuk ke dalam Zoom ini, kalian tidak tahu
Ibu Lindiawati Sutikno 4 tahun yang lalu sudah bergabung di dalam Zoom kita. Dan ketika beliau bergabung, beliau dalam keadaan tidak bisa berkata-kata. Ya, saya nggak ngerti dia ngomong apa tuh, saya nggak ngerti. Tetapi semakin beliau melekat sama Tuhan, memuji menyembah Tuhan, yakin dan percaya, terus kan dia berkata dia bergaul sama Tuhan, intim dengan Tuhan. Sampai hari ini 5 tahun. Dan ketika beliau setia, saya tidak pernah lihat dia bolos ya. Mungkin kalau ada keperluan, tapi selalu hadir. Dia selalu memuji menyembah Tuhan. Dan apa yang terjadi hasil ketaatan kesetiaannya, hasil dia selalu memuji dan menyembah Tuhan. Mulai ada kesembuhan terjadi. Ibu Lindiawati Sutikno hari ini bisa menyampaikan pesan-pesan Tuhan, firman Tuhan buat kita semua. Bisa baca ayat-ayat Alkitab dengan jelas. Tuhan sudah sembuhkan dia, mulai bicara dengan jelas. Dan Tuhan sudah mulai sembuhkan dia, mulai bisa berjalan, tapi belum bisa berlari. Ya, kita semua doain sampai Ibu Lindiawati Sutikno benar-benar bisa berjalan dengan normal dan dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, percayalah. Ketika engkau sungguh-sungguh, bukan keluar masuk cuma dengar pesan Tuhan, lalu keluar. Dengar pesan Tuhan, lalu keluar. Tidak. Tetapi Anda menghidupinya. Anda selalu memuji dan menyembah Tuhan. Anda yakin dan percaya. Dan seperti tadi kata Pak Habeldun, hatinya disunat. Ketika engkau benar-benar berubah, mulai mengampuni dan mengasihi, dan mulai berjalan dalam kebenaran Tuhan, percayalah keajaiban mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Bukan cuma Ibu Lindiawati Sutikno yang sembuh. Ibu Ailan sembuh. Waktu Tuhan berkata, Roh Kudus berkata, ada yang sakit di tempat ini, di Zoom ini dari pinggang ke bawah. Dan dia berkata kepada saya sudah sakit pinggang kecetit ini 6 tahun. Dokter suruh operasi. Saya tidak berani operasi. Bukan karena nggak punya uang, tapi nggak berani operasi. Dan hari ini benar-benar dia mengalami kesembuhan mujizat terjadi dari Tuhan. Sakitnya hilang sama sekali. Ternyata ada 2, satunya Ibu Cik Suang, ya, Ibu Suang. Dia juga mengatakan, aku benar-benar terlepas, aku benar-benar sembuh. Pinggangku sampai ke bawah itu sembuh total. Ya, Saudara, kenapa? Karena bukan saya yang berkata-kata, tapi Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang tahu akan hatimu. Ketika engkau memberikan pujian penyembahanmu yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan, sering saya menyampaikan pesan Tuhan, akan ada terobosan demi terobosan terjadi. Tadi Tuhan perlihatkan kepada Pak Wongtir, kalau engkau sehati bersama istrimu memuji menyembah Tuhan, akan ada terobosan-terobosan terjadi dalam saluran peredaran darahmu, dalam semua otot-ototmu. Ya, saya nggak tahu, tetapi percayalah ketika hal itu terjadi, Bapak Wongtir boleh mengalami sehat walafiat, bisa goyang tangan, goyang kaki. Ya, karena beliau mengalami stroke udah berapa tahun, 10 tahun lebih kalau nggak salah. Tapi beliau masih sehat, masih segar. Dulu awal-awal ketemu saya, waktu kena stroke, nangis terus. Setiap kali persekutuan doa itu, 1 pak tisu pasti habis karena nangis terus. Tetapi mulai beberapa lama, mulai saya ajak ke desa-desa, ya, melayani ke desa-desa, Kediri, Pare, terus begitu, sampai ke Gunung Kelut, kemana-mana. Dan ketika dia melihat, dia merasakan, dia ikut melayani Tuhan, dari sana sudah nggak nangis lagi. Mulai sukacita, mulai bisa bergerak lagi, mulai bisa bekerja lagi. Tapi sampai hari ini, ya, beliau tetap masih dalam keadaan stroke. Harus jalannya harus digandeng dulu waktu ke tempat saya persekutuan. Ya, ada seorang anak Tuhan yang setia, umur paling sekarang ya 30 lebih gitu. Dulu masih hampir 30. Selalu ngajak ke Wongtir ini, kalau pas kita ada kebaktian di lantai 2 gitu ya, di suatu tempat gitu, nggak bisa naik kan stroke. Dia gendong, dia bopong Ko Wongtir sampai ke atas. Saudara. Dan ketika beliau setia sampai hari ini, Ko Wongtir ketemu saya tahun 2004 kalau nggak salah. Sampai hari ini, udah 20 tahun, 21 tahun. Ya, beliau tetap setia. Beliau tetap mengandalkan Tuhan. Dan hidupnya mengalami perubahan dari Tuhan. Anak-anaknya semua mendapatkan orang-orang yang luar biasa. Mari Bapak, Ibu, Saudara. Kalau Tuhan menyertai engkau,
Tuhan pelihara hidupmu. Tuhan memberkati hidupmu tidak sampai kepada engkau, sampai kepada keturunan anak menantu cucumu. Oleh sebab itu mari datang sama Tuhan dengan segenap hati. Percayalah, keajaiban mujizat Tuhan pasti terjadi dalam hidupmu. Ya, dengan cara Tuhan yang ajaib. Mungkin masih ada lagi yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan, ada? Oke, kalau enggak ada, kita mulai lagi ya. Shalom. Ya, silakan. Shalom Ibu, selamat malam. Ya, saya Ibu Rosliana. Beberapa bulan ini saya nggak aktif ke Zoom saudaraku yang dikasih Tuhan, karena saya mengalami suatu penyakit saudaraku. Tapi Tuhan Yesus itu baik saudaraku yang dikasih Tuhan. Sekalipun apapun yang kita alami, kita tetap mengatakan bahwa Yesus baik. Sebab belum seberapa dibandingkan kita ini, saudaraku. Kita harus memikul salib, penderitaan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mengikut Tuhan itu bukan hanya yang enak-enak, tetapi justru kita mengikut Tuhan itu banyak penderitaan, banyak masalah. Tetapi di dalam penderitaan itu kita diberikan kekuatan. Di dalam pencobaan juga kita diuji, saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena di dalam ujian itu iman kita semakin naik, semakin sungguh-sungguh sama Tuhan. Lewat penderitaan semakin kita dekat sama Tuhan. Dan saya sendiri mohon doanya saudaraku. Kalau kemarin bulan Januari tanggal 30 sebelum saya operasi, saya minta bantu doa minta bantu doa dari Pak Wilson, baik itu Bu Lingling. Waktu itu ada di hotel Max One, saudaraku yang dikasih Tuhan, minta doa. Dan saya tanggal 30 operasi angkat kandungan, ya puji Tuhan, berjalan dengan baik, saudaraku yang dikasih Tuhan, berjalan dengan lancar karena Tuhan campur tangan. Tuhan membela saya, saudaraku, Tuhan menolong saya. Saya percaya sekalipun saya mengalami sakit di dalam perut saya itu, tetapi Tuhan berikan kekuatan. Karena saya percaya kalau kita nggak neko-neko sama Tuhan, pasti Tuhan tolong kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, di dalam kebenaran, apapun yang kita alami, itu Tuhan luaskan itu supaya kita semakin sungguh-sungguh semakin dekat kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan luaskan penyakit, bahkan Tuhan juga yang akan menyembuhkan. Dan terima kasih, saya percaya lewat doa-doa hamba-hamba Tuhan dan Ibu Liling juga, Bapak Gembala, Pak Wilson kemarin itu yang didoakan saya waktu di hotel itu, puji Tuhan, berjalan lancar. Dan kemarin saya juga hari Rabu kemarin baru pertama kemo, saudaraku yang dikasih Tuhan, bantu doa supaya Tuhan tolong saya, diberikan kekuatan, berikan kesehatan, kesembuhan, sukacita, kemenangan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, jadi saya beberapa minggu ini saya nggak aktif Zoom karena ya itu mau terganggu kesehatan. Tapi saya percaya Tuhan akan menolong saya, Tuhan akan memberikan kemenangan, Tuhan akan memberikan kekuatan. Karena Tuhan, kita mengikut Tuhan itu bukan hanya yang enak-enak tetapi kita harus memikul salib. Bahwa kita harus ikut menderita, saudaraku. Sebagaimana Yesus menderita, kita juga harus menderita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi kita bukan yang enak-enak mengikut Tuhan, tetapi mengikut Tuhan itu enak, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, kita mengikut Tuhan itu maksudnya itu kita bangga punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Di saat kita punya masalah, di saat kita punya sakit menderita, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan kekuatan, dan kita diberikan sukacita, saudaraku. Ada pengharapan, ada kekuatan yang daripada Allah, saudaraku yang dikasih Tuhannya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, apapun yang kita alami, tetap
kita pandang Tuhan Yesus. Sekali kita punya masalah, tapi Yesus lebih besar dari masalah kita, saudaraku. Asalkan kita sungguh-sungguh sama seperti yang dikatakan Ibu Lingling, percaya sungguh-sungguh pasti Tuhan tolong. Saya juga, saya percaya, saya semangat, saya kuat, saya sehat, saya dipulihkan oleh Tuhan, saudaraku. Sekalipun saya mengalami itu kemo, saudaraku, nanti Maret kemo kedua lagi. Pertama yang kemarin hari Rabu kemo, Kamis pulang dari rumah sakit haji, bahkan ini nanti Maret juga kemo, tetapi saya percaya Tuhan akan menolong saya. Tuhan Yesus baik, sangat baik, teramat baik. Apapun yang kita alami, kita katakan Yesus Engkau baik, sangat baik. Itu yang kita katakan. Selap kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam apa yang kita masalah kita, Tuhan pasti memberikan kemenangan bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Kesaksian Ibu Rosliana yang luar biasa. Semangat, percaya. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati dengan kesembuhan, ya, kekuatan, kesehatan, umur, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan. Dan pasti dipakai Tuhan luar biasa. Semangat, maju terus, pantang mundur. Amin. Ya. Kita lihat wajahnya sukacita. Ya. Haleluya. Terus berdoa, memuji, menyembah Tuhan, maka ketika di kemo tidak akan sakit, tidak akan merasakan apa-apa. Ada banyak kita yang ada di Zoom ini yang sudah mengalami di kemo 40 kali, di kemo 30 kali, ya, sampai rambutnya gundul, tapi sampai hari ini sehat walafiat, dan Tuhan sembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Saya percaya Ibu Ros mau dipakai luar biasa, pasti Tuhan menyembuhkan, pasti Tuhan memberikan. Haleluya. Semangat, Tuhan berkati. Yesus dahsyat. Tuh, puji Tuhan, Tuhan Yesus adalah jalan kesembuhan. Masih ada lagi yang mau bersaksi atau menyampaikan pesan Tuhan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Semua berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Percayalah, ketika Anda berdoa sungguh-sungguh, Tuhan tahu keperluan kebutuhanmu, Tuhan tahu seruan hatimu, dan Dia akan memanggil namamu. Dia akan memberikan jawaban kepada engkau. Bukan saya yang jawab, tapi Tuhan yang langsung berbicara kepada Anda, dan Tuhan yang menyembuhkan Anda dengan caranya yang ajaib. Ya, mari Bapak Ibu Saudara melekat sama Tuhan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi saya hanya bisa membawa saudara untuk semakin hari semakin melekat sama Tuhan, untuk semakin hari semakin engkau masuk ke dalamnya, untuk semakin hari semakin engkau dibersihkan, dibenarkan. Karena hanya kebenaranku lah, kata Tuhan, yang membuat keajaiban mujizatku terjadi. Dan kebenaranku lah yang akan membuat engkau berkemenangan dan mendapatkan kehidupan yang baru. Kehidupan yang sehat walafiat. Ya. Kehidupan yang berkemenangan, berhasil, diberkati, berkelimpahan dengan cara Tuhan yang ajaib. Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Selalu banyak malam hari ini yang masih tetap bersuka cita. Bisa lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi Allah kita. Puji nama Tuhan. Sungguh senang boleh kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara terkasih. Boleh kembali bersama-sama beribadah. Malam hari ini saya juga rindu menyapa Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan secara live streaming. Mari bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, alangkah indahnya kita mau satukan hati, kita datang pada Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, hati kami penuh dengan sukacita. Sebab malam hari ini kami boleh ada